Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan saya Indah Puspita dengan NIM 05401221. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa SMA Sarma dan Sarina. Nah, di dalam Sarina ini dipengaruhi oleh data musiman, di mana musiman ini mengartikan bahwa data memiliki kecenderungan mengulangi pola tingkah gerak dalam periode tertentu atau pengulangan dalam magnitudo yang sama. Nah, biasanya dapat berupa mingguan, bulanan, triwulan, atau semesteran. Nah, cara untuk mengatasi data musiman ini bisa dengan 5 cara. Nah, yang pertama, dengan mengintegrasi faktor musiman ke dalam model yang digunakan Sarima. Ini akan kita bahas. Nah, bisa juga dengan dummy periode, tapi ini untuk analisis yang multivariatif. Kemudian bisa decisionalis data, remove atau menghilangkan faktor musiman dari datanya, dan bisa juga kalau misalnya datanya itu musiman bergerak, maka bisa memakai dengan ARIMA X12 atau ARIMA X13. Nah, latar belakang dari Sarima ini adalah Sarima adalah alternatif dari metode ARIMA untuk data yang mengandung faktor musiman. Nah, model Sarima itu sering disebut juga sebagai ARIMA yang multiplikatif, di mana modelnya ini terdiri dari komponen non-musiman yaitu ARIMA yang menangani tren dan hubungan jangka pendek dalam data. Kemudian ada komponen musimannya juga yang menangani pola musiman yang berulang dalam datanya. Nah, kemudian model Sarima itu digambarkan dengan ARIMA PDQ kecil, kemudian kurung tutup PDQ besar, dan L. Nah, dalam model Sarima ini dapat dilakukan dua buah proses pembeda gitu ya. Ada regular difference yaitu PDQ kecil, kemudian seasonal difference yaitu diferensi data musimannya. Nah, kemudian di dalam komponen musiman yaitu ARIMA yang menangani tren dan hubungan jangka pendek dalam data itu terdiri dari AR yaitu ordernya P, MA berarti dan ini menjadi ARIMA gitu ya dengan ordernya PDQ. Nah, kemudian pada komponen musimannya dia menemui pola musiman yang berulang dalam datanya yaitu A besar, SMA, dan Sarima. Dengan asal ordernya P besar, SMA ordernya Q besar, dan Sarima itu ordernya PDQ besar dan ada L di sana. Nah, L di sana itu adalah periode musiman. Kalau misalnya datanya bulanan, maka L-nya 12. Kalau misalnya datanya itu kuartalan, maka L-nya itu 4. Nah, kemudian dalam Sarima ini kan menghilangkan efek seasonal gitu ya dengan menjumlah series baru. Nah, rumusnya itu adalah slope variabel sama dengan delop variabel 0,12 gitu. Nah, fungsi ini tuh mengurangi efek musiman dan membuat data lebih stabil untuk analisis lebih lanjut, yang berarti hanya menghilangkan efek musiman dengan menghitung perbedaan logaritma antara nilai saat ini dan nilai yang terjadi 12 periode sebelumnya. Nah, order D sama dengan 6 itu karena tidak ada diferensinya seperti biasa. Kalau misalnya terjadi diferensi, maka order D-nya itu sama dengan 1. Kemudian order D misalnya sama dengan 1 itu karena melakukan seasonal diferensi 1 kali dengan periode 12. Seperti itu. Nah, kemudian masih mengenai menghilangkan efek seasonal dengan menjalani series baru dengan rumus delop variabel sama dengan delop variabel. Nah, proses diferensi itu adalah menghitung selisih antara nilai saat ini dengan nilai sebelumnya. Seperti yang sudah dikatakan, apabila order D itu 1 itu karena melakukan diferensi pada diferensi yang pertama gitu ya pada data logaritmanya. Dan order misalnya order D misalnya sama dengan 0 itu karena rumus ini hanya menghilangkan tren non musiman dan tidak ada
seasonal diferensinya, sehingga ordernya itu 0 gitu. Kemudian menghilangkan efek non-seasonal dengan menjual series baru dengan rumus dash log variabel final itu sama dengan log variabel 1, 12, yaitu menghilangkan efek musiman dengan melakukan seasonal differencing dengan periode 12. Nah, kita bisa menghilangkan fluktuasi musiman yang ada pada datanya. Kemudian menghilangkan trennya dengan melakukan differencing biasa. Setelah seasonal differencing, kita juga menghilangkan tren jangka panjang dalam datanya. Nah, satu kali seasonal differencing itu dengan periode musiman 12, maka order D-nya sama dengan 1, dan satu kali differencing biasa untuk menghilangkan tren, itu order D sama dengan 1. Nah, kemudian ini saya melakukan tutorial Salima ya. Yang pertama diimport dulu datanya, dilihat di grafiknya, kemudian melakukan cleansing data dengan differencing log, kemudian dilihat grafiknya, dihilangkan efek seasonalnya, kemudian dilakukan lagi uji stasioner untuk melihat model Salima melalui koreografinya dan melakukan forecasting data. Nah, mari kita demo uji Salima di dalam software. Di sini saya menggunakan software R untuk melakukan uji Salima. Pertama-tama seperti biasa import data dulu, dicari di sini nama datanya, kemudian di oke, di sini diganti DBINF aja, kemudian import. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, sudah masuk datanya. Nah, kemudian setelah itu kita ke menu ini. Di sini sudah ada script ya untuk melakukan uji ini. Nah, pertama-tama ditulis terlebih dahulu INF sama dengan INF kurung buka koma C-1 kurung tutup gitu. Nah, ini kita blok, kemudian di run. Nah, setelah itu kita tulis lagi di sini INF sama dengan TS, INF start C 2013. Nah, di sini kenapa 2013? Karena data saya yang ini itu dari tahun 2013 gitu ya. Dan data ini termasuk data bulanan, maka di sini frekuensinya ditulis 12. Yang ini kita blok, kemudian di run. Nah, setelah itu kita akan melihat grafiknya seperti apa. Nah, untuk melihat grafik, maka ini hashtag blok di blok dan di run, kemudian ke menu package, dicari yang grafik. Yang lupa di checklist kalau belum, dan diklik. Setelah itu cari yang blok default. Nah, setelah itu kita balik lagi sini dan ditulis blok formulah INF, main sama dengan kutip INF kurung tutup, di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat ya grafiknya. Di sini ada beberapa titik yang terlihat sebagai data yang musiman seperti itu. Nah, kemudian kenapa melakukan uji stasionaritas lebih dahulu? Balik lagi di sini di blok uji stasionaritasnya, kemudian di run. Nah, setelah itu kita ke package lagi, cari KTSA di sini.
Nah, ini adalah di checklist, kemudian diklik. Nah, kemudian dicari di sini ya, ada test. Nah, setelah itu kita bisa balik ke sini dan tulis adf.test dan kurung inf di blok, kemudian di run. Nah, di sini sudah ada ya hasil dari uji stasioner dengan ADF test, yaitu uji formalnya. Nah, di sini terlihat portfolionya itu masih lebih dari 0,05, maka kita harus melakukan diferensi. Nah, caranya itu dengan menulis adf.test dalam kurung div inf gitu ya. Kemudian setelah itu di blok dan di run. Nah, di sini kita sudah melakukan diferensi dengan cost difference ya hasilnya, dan di sini portfolionya sudah kurang dari 0,05, maka data ini sudah stasioner di tingkat flash difference gitu. Nah, kemudian kita akan melihat coloregram. Nah, sebelum itu kita akan menampilkan sebuah plot. Nah, kita akan menampilkannya dua plot gitu ya dalam satu kanvas yang sama. Bisa kita split plot itu menjadi dua, bisa dua baris atau dua kolom. Nah, kiri kanan misalnya saya mau buat atas bawah ya, satu baris dan satu kolom. Nah, caranya itu dengan tulis ini di blok dan di run. Nah, setelah itu kita akan melihat ACF-nya dengan menulis ACF div INF like 48. Kemudian di blok dan di run. Setelah itu kita akan melihat ACF-nya di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa zoom terlebih dahulu. Sudah bisa dilihat ACF dan ACF-nya gitu ya. Nah, di sini ACF-nya itu cut off di leg 2 gitu. Cut off di leg 2, maka bisa dikatakan bahwa MA di sini ordoki kecilnya itu 2 gitu ya, karena cut off di leg 2. Nah, kemudian kita akan melihat pada leg 12 dan 24-nya. Nah, di sini pada leg 12 bisa dihitung gitu ya, ini adalah leg 12 gitu. Nah, di sini pada leg 12-nya itu dia keluar dari batas garis yang biru gitu. Maka dia dan kemudian kita lihat di leg 24-nya. Nah, tapi di leg 24-nya dia itu sudah masuk gitu ya, maka ordo dari Q besarnya itu adalah 1 gitu, karena dia cut off di leg 12 nya gitu. Nah, kemudian apabila melihat dari sisi PACF-nya, kita akan menemukan nilai dari AM, di mana di sini pada di 2 di sini dia cut off ya, jadi cut off di 2 gitu. Maka order dari P kecilnya 2. Nah, kemudian kita lihat dari order 12 dan 24-nya. Nah, di sini apabila dihitung ya satu persatu sini, maka order 12-nya itu masih melewati garis biru gitu ya. Dan pada leg 24-nya dia sudah masuk dari dalam garis birunya. Maka di sini order dari P besarnya itu adalah 1 gitu. Jadi kita bisa menemukan model A5 PDQ kecilnya itu 2,1,2 dan PDQ besarnya 1,0,1 dengan N itu 12 gitu. Nah, kemudian
Setelah itu kita balik lagi ke sini dan bisa diketik yang ini ya, yang tab di blok, kemudian bisa kita Nah, setelah itu untuk memilih model terbaik ya, karena kita tadi sudah menemukan model dilihat dari aspek cacatnya. Nah, untuk menentukan model terbaiknya, kita bisa ke menu package, kemudian dicari forecast. Nah, di sini di checklist dan kemudian dipilih yang auto align. Nah, ini diklik aja. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke sini dan tulis auto arena INF trace sama dengan di blok, kemudian di run. Nah, di sini dia memberikan base model arimanya itu outdoor PDQ kecilnya 0,11 dan multiplikasinya 0,0,1 dengan L-nya itu 12. Nah, maka ini merupakan base model. Nah, setelah kita sudah menemukan base modelnya, kita lanjutkan dengan ke menu package lagi, kemudian ke forecast, sudah di checklist, kemudian pilih yang arima. Nah, setelah itu kita tulis di sini ya, model sama dengan arima INF objek. Nah, di sini masukkan base model yang tadi, yaitu 0,1,1 dan 0,0,1 gitu. Kemudian di blok dan di ini masih belum dulu ya. Kemudian kita untuk melihat coefficientnya, kita bisa ke menu package, kemudian di sini cari LMS, bisa di checklist, kemudian diklik dan di sini kita cari yang coefficient. Nah, ini diklik saja. Setelah itu balik lagi sini dan ditulis coefficient model 1 di blok dan di run. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya coefficient-nya. Kemudian kita akan melihat nilai AIC-nya. Jadi dengan AIC model 1 di blok dan di run. Nah, AIC-nya adalah 611 gitu. Kemudian kita akan melakukan forecasting data ya, untuk ramalannya di blok dan di run. Nah, di sini sudah ada nilai dari peramalan pada tahun 2020-nya. Nah, kemudian kita bisa juga melihat melalui plotnya gitu, dengan cara diketik tar Ctrl C11 di blok dan di run, kemudian ini ditulis lagi plot forecast model 1 H12 di blok dan di run. Nah, di sini kita bisa melihat ya grafik peramalannya ini. Peramalan pada tahun 2020 dengan model ARIMA 011001 L12. Mungkin sekian tutor Sarina pada software R Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.